Itu sebabnya bangsa Israel, anak sulung siapa? Ruben. Tapi berkat sulung siapa? Itu. Kenapa? Ruben hanya keadaan lahiriah, tapi Yusuf adalah dari pergumulan perbuatan. Haleluya. Jangan asal Kristen tahu firman, jangan asal ngomong, tapi kelakuan langsung. Saya dulu kalau udah puas, plong nanti hatiku. Tapi kalau belum, sakit rasanya. Utang, nggak tahu berapa banyaknya, ya. Makanya utangku kuselesaikan. Utang harus diselesaikan juga. Utang bukan cuma duit, haleluya. Tapi semua juga harus. Sebab tidak bisa nanti bagaikan perawan suci kalau masih ada, ya, harus semua benar-benar murni. Tapi darah Yesus sanggup. Ini saudaraku. Jadi ini bukan perawan suci dalam arti harus dari lahiriah. Karena tadi Ruben bukan lagi diambil dari, Yusuf bukan diambil dari lahiriah, tapi dari perbuatan, tingkah laku. Jadi perawan suci bukan karena lahirnya, tidak, tapi karena perbuatan, sehingga mereka bagai perawan suci. Haleluya. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan bagaikan derung burung yang dahsyat, dan suara yang dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang mengambil kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak menciptakan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Bersama kita, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara-saudaraku, dalam ayat 3 menyanyikan nyanyian baru. Jadi malam kita sudah mendengar bahwa sukacita itu adalah perlindungan bagi kita. Sukacita. Tapi tidak sembarang sukacita. Ada orang senang kalau sudah punya mobil, ya baik, apa-apa. Udah punya rumah, ya baik. Pokoknya apa saja lah cita-cita orang. Harus punya helikopter, dapat. Ya sudah. Boeing 777, ya udah boleh juga, terserah dia lah. Ya. Tapi sukacita harus karena firman Tuhan. Dan sukacita di dalam Yesus, Imam Besar Agung. Itu sebabnya, saudaraku, termasuk sekarang gereja-gereja yang paling cepat maju, teologi kemakmuran,
mendasarkan kemakmuran sebagai sukacita, sebagai inti tujuan khotbah. Pokoknya terberkati. Tapi tanpa disadari sudah masuk dalam jebakan antikris, sama dengan apa yang dikatakan kepada Yesus. Kalau kau mau menyembah saya, semua dunia ini saya berikan kepadamu. Itu, saudaraku, cara iblis. Jadi siapapun orang Kristen, kalau sasarannya hanya diberkati, itu bisa terjebak, sudah masuk di antikris. Itu sebabnya, saudaraku, sukacita kita harus firman Tuhan. Dan Yesus sendiri yang langsung merasakan perasaan kehidupan kita, mengerti kehidupan kita. Firman itu bagaimana pengalaman kita, bagaimana risiko yang kita alami. Dia tahu semuanya. Itu sebabnya, saudaraku, sukacita perlindungan itu adalah karena firman Tuhan. Kita sudah dengar juga di dalam Yakobus. Pasal berapa kemarin? 1. Ya, sudah. Ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi dalam kitab Wahyu, nyanyian baru. Ya, nyanyian baru. Nyanyian ini, saudaraku, adalah nyanyian kemenangan. Dan ini terjadi karena puncak kemenangan. Jadi menyanyi dalam puncak kemenangan. Semoga yang pimpin pujian harus ke situ, saudaraku. Menyanyi karena puncak kemenangan. Saya mau ajak kita melihat contoh dulu dalam Wahyu pasal 15. Ini sambungannya. Judulnya juga nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nah, berakhir murka. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tengah lautan, di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaranmu, kebenaran segala penghakimanmu. Jadi, saudaraku, ada nyanyian Musa, ada juga nyanyian anak domba. Ini, saudaraku, ya. Jadi menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Nyanyian
nyanyian Musa adalah setelah mereka menyembelih domba Paskah dan semua yang menahan mereka tadinya berkata, pergi kamu keluar dari sini. Ya, keluar. Sampai-sampai apa kebutuhanmu, bawa saja, ambil semuanya. Ini luar biasa, saudaraku. Dan nanti juga kalau di dalam Yesus, anak domba kita juga sama, saudaraku. Ya, karena apa? Sewaktu Musa menyembelih bersama dengan bangsa Israel, itu darahnya ada di mana? Di ambang pintu. Tapi nanti kalau Yesus anak domba itu langsung pribadi di dalam kita. Ini saudaraku, sama-sama. Kelepasan dari 144.000 itu adalah ditebus oleh darah anak domba itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan karena mereka murni. Ya, nanti kita akan lihat itu. Ini saudaraku. Jadi ditebus. Jadi waktu Musa ada nyanyian kemenangan bebas dari Mesir. Tapi nanti pengantin wanita bebas dari semua musuh. Ini puncak kemenangan. Dan ini puncak kesenangan. Kiranya kita semua boleh ikut memiliki, ikut menikmati. Semua kiranya ngerti. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, semua sampai anak-anak. Coba sekolah minggu juga diajar sedikit-sedikit. Jadi biar semuanya. Jadi kelepasan waktu dari Mesir dimulai dari domba Paskah. Tapi kita nanti akhir kemenangan untuk selama-lamanya. Puncak sukacita di situ. Dan nanti kalau di Yerusalem baru itu sukacita kekekalan. Bersambung terus. Tapi puncak kita adalah nyanyian kemenangan. Haleluya, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara boleh nangkap ya. Artinya, ya. Jadi mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tanah dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus itu. Saudara-saudara yang kasih, luar biasa nyanyian itu. Jadi, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Ya, ini saudaraku. Itu nyanyian luar biasa. Luar biasa, saudara-saudaraku. Nyanyian itu. Jadi, biar juga nyanyian kita mulai lagi meningkat lagi. Haleluya. Tidak biasa-biasa. Haleluya. Terus arahkan nyanyian kemenangan. Ini karena ke situ arah terakhir. Dan karena semua musuh sudah ditaklukkan. Di dalam perjanjian lama kita mau baca, pasalnya juga sama 15. Saya juga heran. Saya perhatikan tadi Wahyu 15, sekarang Keluaran 15. Iya. Boleh kalau ada yang bantu juga. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji dia,
ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taupanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntut umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umat menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Iya. Jadi kita juga Indonesia ini, tadi kita menyanyi langsung nyanyian pembukaan nyanyian Indonesia Raya ya tadi. Penuh kemuliaan ya. Indonesia semua artinya, itu Indonesia Raya namanya. Nah ya, jadi bangsa Israel mengalami begitu ya, dan mereka benar-benar menyanyi sungguh-sungguh. Bagaimana Indonesia sampai saat ini masih terus kalau perayaan 17 Agustus ya saudaraku, itu sukacita sebenarnya. Diingatkan kembali betapa hebatnya ya peperangan di Surabaya. Akhirnya Indonesia menang, merdeka, sangat menyenangkan. Sukacita sekali. Nah, saya ingat kami waktu sekolah juga, mana ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, semua merdeka. Merdeka Pak. Begitu kita dulu. Tidak tahu siapa yang masih pernah begitu ya. Kalau kami dulu gitu. Siang ketemu, merdeka Pak. Malam ketemu, merdeka Bapak. Begitu, merdeka. Jadi betapa hebatnya sukacita kemenangan. Apalagi kalau kita nanti sudah semua pergumulan dimenangkan. Bagaimana enggak sukacita? Persoalan dimenangkan, dosa sudah dimenangkan, iblis sudah dimenangkan, semuanya dimenangkan. Tubuh lama sudah dibuang, ada tubuh yang baru, kita sudah masuk dalam kemenangan yang luar biasa. Itu nyanyian kemenangan. Saudara rindu untuk itu? Ya, itu puncak sukacita.
Dan kalau itu terus pandangan kita, luar biasa, saudaraku. Yang memimpin pujian kiranya terarah nanti ke sini terus. Ya. Dalam Wahyu pasal 19, nyanyian atas jatuhnya Babel. Babel ini adalah hambatan yang terakhir bagi umat Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar suatu suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Haleluya! Ya, ini harus suara yang nyaring dari himpunan orang besar. Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan adalah pada Allah kita. Ini harus sukacita kita. Sebab besar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan pergaulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kali mereka berkata, haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Sampai berasap ya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita. Haleluya. Pujian kemenangan. Harus pujian kemenangan. Hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Semuanya ya, Bapak Ibu pemuda-pemudi, semuanya. Haleluya. Semua enggak ini? Ada ikut anak kecil? Ada ya? Makanya anak kecil diperhatikan. Ibadah-ibadah. Semua, saudaraku. Ini luar biasa. Saya enggak bikin-bikin. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Kami di Amerika kagum lihat lagi pujian itu, semua nggak ada yang duduk sampai selesai pujian. Nggak ada yang duduk, semua berdiri menyanyi sampai anak-anak semua. Itu saudaraku, itu orang di rumah yang ada di Amerika. Kami ibadah di gereja orang Birma yang ada di Amerika. Ini saya bukan karena mau cerita Amerika, bukan, tapi itu sudah itu. Jadi cobalah anak-anak kita mulai digiring lagi semua, pujilah Allah kita. Haleluya. Jadi kalau mau pimpin pujian juga, bagaimana supaya mereka memuji? Berkhotbah beda, itu urusannya beda. Tapi untuk menggerakkan betapa harus memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi masing-masing ada kerjaannya. Memimpin pujiannya, memimpin pujian. Nah, ini saudara-saudaraku, saya bukan ada sesuatu tidak enak atau kemarahan, bukan. Tapi saya hanya menerangkan firman dengan sesungguhnya. Tidak ada maksud lain-lain. Ini saya murni. Pujilah akan Allah kita. Ini sasarannya. Supaya menjadi sorak yang luar biasa, pujian yang luar biasa. Karena kalau bangsa Israel keluar dari Mesir saja sudah begitu, kaum wanita juga, ya. Tadi malam mamanya si mana dia, si datang nggak? Mana si Juni? Di rumah. Kenapa sudah di rumah? Nah, dia berdoa dia supaya
Kamu wanita, tambah maju terus. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini Keluaran 15 tadi ada khusus kumpulan kaum wanita nih. Ini saudaraku, mereka sehati memuji Tuhan dan nyanyian kemenangan itu. Nah, jadi kaum wanita bukan salah-salah juga ya. Ada dalam Alkitab. Ayat berapa? Ayat 20. Ya. Ayat 20. Lalu, Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun mengalir panah di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikuti memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nyanyian kemenangan sudah kalah. Siapa? Raja Firaun. Sudah ditenggelamkan. Nah, ini nubuatan untuk Wahyu 14. Iblis langsung yang sudah dikalahkan. Itu saudaraku. Itu sebabnya 144.000 orang Israel itu dari Taurat karena pilihan, tapi 144.000 ada juga yang langsung ditebus oleh darah Yesus. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya 2026 maju terus. Semakin kita mengerti rahasianya, maka semakin kemajuan itu pasti akan terjadi bagi kita semuanya. Kita akan memperhatikan Wahyu pasal yang ke-14 itu tadi. Kita akan lebih mendalami, saudara-saudaraku, biar kita benar-benar Tuhan tolong kita imani kita ada di dalamnya, dalam 144.000. Ya, kalau Tuhan tolong, karena mereka adalah ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Jadi itu sulung yang paling baik, yang paling bersungguh-sungguh. Nah, itu sebabnya bangsa Israel, anak sulung siapa? Ruben. Tapi berkat sulung siapa? Itu. Kenapa? Ruben hanya keadaan lahiriah, tapi Yusuf adalah dari pergumulan perbuatan. Haleluya. Jangan asal Kristen tahu firman, jangan asal ngomong, tapi kelakuan langsung. Sayang saudaraku, kalau udah puas, plong nanti hatiku. Tapi kalau belum, sakit rasanya. Utang, gak tahu berapa banyaknya, ya. Makanya utangku kuselesaikan. Utang harus diselesaikan juga. Utang bukan cuma duit, haleluya, tapi semua juga harus. Sebab tidak bisa nanti bagaikan perawan suci kalau masih ada, ya, harus semua benar-benar murni. Tapi darah Yesus sanggup. Ini saudaraku. Jadi ini bukan perawan suci dalam arti harus dari lahiriah. Karena tadi Ruben bukan lagi diambil dari, Yusuf bukan diambil dari lahiriah, tapi dari perbuatan, tingkah laku. Jadi perawan suci bukan karena lahirnya, tidak, tapi karena
perbuatan, sehingga mereka bagai perawan suci. Haleluya. Ini kalau nggak mengerti juga orang bingung lah. Tapi kita nggak bingung. Amin, saudaraku. Saudara bisa menangkap ya? Artinya, ya semoga semuanya bisa. Ya, ini saudaraku. Jadi kita ini tidak hanya Kristen ikut-ikutan, tidak salah-salah. Tapi harus semua dari pengalaman. Iya. Kalau saya perhatikan orang menang itu menyanyi, mereka ditebus dari bumi, tidak mencemarkan diri, murni bagaikan perawan, dia mengikut, tidak ada dusta di mulut, ya atas ya, tidak atas tidak, ya, jangan lain di bibir, lain di hati. Haleluya. Murni. Saudara mau ya? Amin, saudaraku. Supaya ikut di sini yang ditebus sebagai yang sulung. Haleluya. Jadi berkati yang sulung itu pergumulan. Kiranya semua kita mengerti. Makanya saya bergumul. Sesakit apapun saya bergumul, tetap ibadah. Ini saya. Haleluya. Istri saya batuk-batuk, kriak-kriak. Aku mati kalau enggak gerak. Harus gerak. Saya sudah bilang kalau Tuhan kuatkan, napas terakhir harus tetap gerak. Kalau boleh, jangan saya disuap-suapi makan. Jangan diantar-antar, jangan dimandi-mandiin. Ya, dimandiin. Kalau boleh enggak, harus terus gerak. Itu permohonan saya, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Tapi pergumulan saya itu, kalau istri saya bilang, oh ngapain kamu main satu pun, udah batuk-batuk gitu. Lah, itu kan iman saya, pergumulan saya. Ngapain kamu ini? Ya, itulah iman, itu pergumulan. Nah, itu tadi. Ya, makanya Luis juga berkata begitu bersaksi, ya begitu. Ya, saya berusaha. Karena saudara-saudaraku, ya, harus nanti sampai ada tanda di tubuh kita. Mau nyanyi dulu. Aku telah ditebus dengan darahnya, darah Kristus yang mahal, jangan bercelah. Sekarang ku menjadi kepunyaannya, kepunyaan Tuhan sendiri. Ada tanda di tubuhku sebagai miliknya, salibnya menyelamatkanku. Sudah cukup. Ada tanda di tubuh. Haleluya. Ini saya bersaksi ini yang kananku ini nggak rata dengan yang kiri ini. Ini tanda di tubuhku. Karena kami pulang berdoa diserang sama rampok. Dia bukan karena saya salah atau bagaimana, tidak. Jadi saudara-saudaraku, apapun saya perjuangkan. Saya tidak mau diam, kalau boleh. Ini semua pergumulan kita. Saya sudah bilang sama Tina sebetulnya, kita bikin pengumuman semua bagaimana itu. Ya, apakah kita bisa mencapai 5 juta 1 bulan?
Kalau dulu di sana kita mencapai berapa? 8 juta 1 bulan. Kita bayar terus. Ya, sekarang 5. Menurut catatan Tina, kadang kurang 2 juta, kadang apa? Ya, saya hanya serahkan ke Tuhan. Nggak mau saya ngomongi jemaat, ngapain bikin berat-berat itu. Ya, kalau Tuhan sudah pakai mereka, ya Tuhan pakai. Saya tidak usah keluar-keluar. Ikut dong, bayar dong. Ngapain? Tapi semuanya berjalan. Ebenezer. Sampai saat ini, Tuhan menolong kita. Saudaraku berjuang. Sampai ada tanda di tubuh. Mungkin kalau di tubuh saya ini sudah banyak tanda, saudaraku, karena berjuang. Nah, kemarin ya kita jatuh ya karena penginjilan ke pedalaman. Ya, orang itu pikir saya udah mati di itu. Ya, tambah lagi rusuk 4 yang sudah patah, 3 retak. Begitu saya dilaban semua, kayak paket yang mahal, dilaban boleh. Begitu saudara. Jadi berjuang, ada tanda di tubuh kita. Haleluya. Makanya kalau batuk-batuk sedikit, mana mau saya diam. Nah, nggak aku bikin saya kayak, tapi ini saya ya. Ini saya bersaksi, nggak singgung siapa-siapa, enggak. Ya, apa adanya kalau kita ini nggak boleh dipaksakan, karena hanya masing-masing yang tahu belajar nyanyi ini nanti. Haleluya. Kenapa? Karena itu pengalaman seseorang. Nggak bisa diambil, nggak bisa ditukar. Itu pengalaman seseorang. Makanya nyanyian baru. Tapi semua yang menang itu punya pengalaman itu. Iya, saudaraku. Jadi kita, nyanyian ini adalah nyanyian orang yang sudah masuk dalam satu level. 144.000. Haleluya, saudaraku. Amin. Saudara rindu ada di sana? Ada nama kita tertulis di sana? Haleluya. Berjuang. Di situ semua seiras. Seandainya kita ditempel, nggak ada sedikit pun perpecahan. Boleh semuanya cocok. 144.000, hanya mereka yang tahu. Beda. Haleluya, saudaraku. Makanya jangan ada gap-gap. Buang semua kebencian. Jangan ada sakit hati. Jangan ada penyingkiran. Gak boleh masuk di sini. Karena di sini murni. Semua murni. Murni. Haleluya. Ini bukan saya, saudaraku. Saya hanya menerangkan. 144 murni. Sudah masuk dalam level dikerjakan imam besar. Dilihat, dikoreksi. Ini kita bersyukur, saudaraku. Saya hanya mendapat tugas dari Tuhan. Yang mungkin di tempat lain tidak ada, saudaraku. Tapi kita diberkati oleh Tuhan. Yakinkan, saudaraku. Ini untuk 144.000 yang ditebus ini harus ada yang menyampaikan. Dan tiba saatnya bagi kita sudah disampaikan. Saya sudah mulai plong, saudaraku, saya bisa menyampaikan. Karena selama ini belum ke sini arahnya. Belum berani. Karena ini semua harus kita berjalan. Kalau loncat nanti semua pada jatuh. Ya, tapi semua berjalan. Semua berjalan. Dan tahun 2006, saya yakin semuanya sudah bisa, saudaraku. Karena kita sudah
semakin dekat bagi hari kedatangan Tuhan. Amin. Harus memiliki hati yang ramah terhadap firman. Udah ngadopsi jugul-jugul. Apa itu artinya? Ayo. Ada tegar tengkuk, jangan ada keras hati. Haleluya. Ramah, lemah lembut kepada firman. Jangan lemah lembutnya mojang periangan. Itu katanya gitu ya. Perkataannya, lakunya, tapi hatinya belum tentu dia berikan. Kalau kita sudah ada hati kita yang pertama kita berikan kepada Tuhan. Supaya kita boleh. Karena apa? 144.000 ini adalah memiliki satu kehidupan yang tersendiri. Itu sebabnya tadi saya sudah sampaikan mulai kita. Kalau Yakub itu anaknya berapa lagi? 12. Perempuan 1. Namanya dia. Ya, biar semua lengkap. Tidak apa-apa. Yang anak sulung Ruben. Tapi berkat sulung Yusuf. Itu karena perbuatan, bukan karena keadaan, bukan karena berjalan terus, tapi itu adalah satu perbuatan yang bergumul untuk benar di hadapan Tuhan, untuk tidak ada sakit hati sama sekali. Walaupun sesudah Yusuf itu jadi raja apa? Raja nomor 2, raja muda, raja nomor 2 lah. Karena raja yang pertama adalah, iya, bukan Herodes, Firaun, iya, iya. Dan nanti itu dikalahkan sudah itu, sama peparannya si Yakub. Peparan apa ya? Iya keturunan. Batak-batak sedikit-sedikit dimasukin. Jadi Batak nanti dibatakkan. Bukan, tidak ada. Tapi ya supaya orang Batak juga langsung ingat dalam hati. Haleluya. Yang jauh juga ingat dalam hati. Siapa mana? Cino. Haleluya. Iya. Siapa saja pun. Haleluya. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi itu harus sampai kepada perbuatan. Kalau hanya karena ikut-ikutan, digiring karena keadaan, itu nggak bisa. Harus langsung kepada perbuatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dan yang dengan perempuan-perempuan karena mereka murni, sama seperti perawan. Jadi ini bukan seperti perawan kelahiran, tapi dari perbuatan oleh darah Yesus. Karena kalau dari lahirnya sudah benar, sudah tidak ada. Kalau Yesus datang, ya, kenapa Yesus datang? Karena sudah tidak ada yang benar. Haleluya. Semua sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 10 kan, benar enggak? Percaya enggak? Sama 23, 10 dan 23. Harus dibaca dulu. Ya udah baca kalau mau baca. Yang ke-10. Ya, cepat-cepat. Seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang sudah berbuat dosa. Jadi saudaraku bukan lahirnya, tapi mulai kita terima Yesus. Haleluya. Ini. Dan tabiat yang paling baik adalah mereka mendengar dan mengikut. Semua kita mau baca dulu Yohanes 10 ayat 27. Ayo, coba tayangkan.
Nanti yang kecil di saya. Bulan seberapa tadi? 10? Ya. Ntar dulu aku dapatkan dulu karena kesana kecil banget. Ya, mari. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi mendengar dan mengikut. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku. Ini kita ini, mari kita bergumul, saudaraku. Bila perlu sampai ada tanda di tubuh kita untuk terus mengikut dan mendengar. Ibadah itu harus ada ibadah pendalaman firman, ibadah persekutuan yang kita buat pada hari Minggu, ibadah doa yang kita buat hari Sabtu. Ya, harus mengikut di situ. Itu kita bukan bikin-bikin. Saya juga bukan pintar-pintarin. Saya juga hanya mohon biar kita bersedia. Berilah dirimu dengan hati yang berserah, hati yang lemah lembut, hati yang lunak, mendengar dan mengikut Tuhan, supaya termasuk 144.000 yang ditebus sebagai yang terutama, disebut yang sulung bagi anak domba Allah. Haleluya. Saudara mau enggak? Amin. Benar nih. Haleluya. Berarti nanti ibadah kita hari Rabu ada lebih banyak dari ini. Ibadah kita hari Sabtu ada lebih banyak dari ini. Harus mengikut Tuhan dalam itu. Kita nggak bikin-bikin. Dan ini adalah disimpulkan oleh Van Hessel dari pengalamannya bertahun-tahun bergumul dan mereka berdoa di Jawa Timur untuk membususkan, dan baru dituangkanlah seperti ini isi dari Keluaran pasal 25 sampai Keluaran pasal yang ke-40. Jadi dengan doa dan pergumulan terjadilah pelajaran ini. Dan itu apa yang dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah pintu. Dia adalah korban anak domba. Kepadanya kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kepada kita Roh Kudus. Dia yang memberikan kepada kita firman yang hidup. Kita berkembang di dalam buah-buah roh dan dalam jabatan-jabatan dan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, dia yang mengajar kita taat dan setia. Karena apa? Dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia dia tidak menjadi Raja Siluan, Raja si Pasanapon. Saudara-saudaraku, kalau saudara tidak suka lihat muka saya, yang penting dengar suaranya. Haleluya. Tapi kalau juga nanti nggak lihat mukanya, nggak afdol juga. Jadi berarti harus juga, ya nggak apa-apa lah. Tapi seandainya nggak suka pun muka saya, yang penting suaranya. Karena mendengar dan mengikut. Itu saudara-saudaraku, Wahyu pasal yang ke-14 tadi. Nah, jadi saya tidak bikin-bikin, terserah. Yang penting
saya sudah luaskan pengajaran firman Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita 2026, mari kita maju, saudara-saudaraku. Sehingga nyanyian kemenangan mereka ditebus dari bumi, tidak mencemarkan diri, menurut murni sebagai perawan, mengikut dan mendengar, tidak ada dusta, tidak bercela. Pasti Tuhan yang memampukan kita dengan penuh rendah hati. Itu sebabnya ke sana, saudara-saudaraku, saya karena keterbebanan, saya juga mengaku belum semua seperti itu. Ya, tapi karena ini sudah tugas, ya saya laksanakan. Tapi kalau memimpin pujian bukan tugas berkhotbah, betul enggak? Iya, jadi jangan kayak berkhotbah kalau pimpin pujian, membawa suasana ini yang sungguh-sungguh. Karena supaya semua semakin teratur. Kemana kita dipakai dan kemana. Karena nanti ending daripada ini, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Coba dulu baca lagi. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi saudaraku, kita nanti akan menjadi apa disebut? Imam dan raja. Raja. Raja itu ketegasan dan kemenangan. Untuk kita menang, dan menang hanya menundukkan diri di bawah kepak sayap Tuhan. Ini saudaraku, tidak ada yang kita andalkan dari diri kita. Makanya segala pujian hanya bagi Tuhan. Tidak ada karena kita. Apapun, biar pendeta siapapun, kalau pendeta sudah mulai mengambil kepujian bagi dirinya, dia juga habis dia. Apa kekuatannya? Karena kekuatan itu hanya anugerah Tuhan. Tapi saudaraku, kita juga harus berjuang. Karena menjadi yang sulung itu dilihat dari perbuatan mereka. Bukan dari kelahiran. Bukan dari keadaan begitu saja. Tapi dari perbuatan. Biarlah Tuhan tolong kita. Biar Tuhan kasih di lain waktu lagi kita terus belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.